مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Pada kesempatan kali ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa menunaikan sholat berjamaah, ibadah dan taat. Mudah-mudahan senantiasa diberikan pahala yang berlipat untuk bekal dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, menjaga fitrah anak dari zina dan penyimpangan, sebuah tema yang luar biasa teman sekalian, karena tidak bisa kita pungkiri situasi akhir-akhir ini betapa merebaknya pengaruh-pengaruh negatif yang cepat atau lambat kita sadari ataupun tidak berpengaruh signifikan kepada anak kita sekalian. Yang jelas kita bersyukur, jangan sampai kufur. Dengan bersyukur kita diberikan nikmat semakin subur, dan kita kufur mengatakan kafir. Termasuk nikmat anak yang solih, anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah yang tentu harus kita syukuri. Panjenengan yang sudah saatnya punya cucu, dan cucu itu juga termasuk anak-anak panjenengan, putra-putri panjenengan, dzurriyyah panjenengan, yang tidak bisa kita remehkan dan harus menjadi perhatian ya untuk sukses dan fitrahnya mereka sampai di masa depan. Karena bagaimanapun juga kula jenengan tidak pernah terlepas dari doa-doa putra-putri anak cucu panjenengan. Di awalatin sholihin yad'ullah. Maka di sini kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Mengingatkan kita masih di akhir bulan Syawal, Idul Fitri ya. Minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Enggak ada yang jawab ya? Taqabbalallahu minna wa minkum. Tidak apa-apa walaupun untuk kaset. Justru ucapan ini yang sering disampaikan para sahabat ya Rasulullah di minal aidin wal faizin itu kok ada yang mantuk sebetulnya. Termasuk halal yang dilakukan di setiap RT, RW, berbagai macam instansi itu sebetulnya banyak tradisi, walaupun ketoknya kelihatannya bahasa Arab, tapi tidak memenuhi kaidah nausul. Halal bihalal itu maksudnya kan halal-halalan begini. Dari segi bahasa itu sebetulnya betul istiqlal ya, halal-halal itu pun maknanya harus hati-hati. Kalau sampai salah persepsi, halal-halalan itu bisa menjadi yang haram jadi dihalalkan. Mumpung bulan Syawal yang tadinya korupsi haram menjadi berbahaya ya itu. Makanya karena namanya tradisi ya pasti ada ubur apinya. Beraminya ya kupat, lepet, gitu. Itu kupat itu ya ngaku lepat, walafina aninnas, lalu tujuh santen, sing salah hanya mengapunten itu walafina aninnas. Kok gandengannya apem itu afun. Ya afun itu mohon maaf kepada Allah, ya mohon maaf kepada sesama manusia. Apem itu juga satu-satunya jajan snack yang memiliki dua sisi warna yang berbeda. Yang atas warna putih, yang bawah gosong. Itu lambang kehidupan manusia, dua dimensi, hablum minallah hablum minan nas. Pesan indah Ali Imran 112 ya, itu seperti ini teman sekalian. Termasuk juga menggambarkan hatinya manusia. Makanya di atas apem itu ada sejuta buah apa itu? Nangka. Kenapa kok bukan kucing? Kadang-kadang kalau jadikan orang Jawa itu muri-muri budaya Jawa, tapi gak ngerti maknanya itu sih dari. Padahal itu kan dia dakwah. Jadi melak-melak tok.
cara bahasa Inggris Timur itu norok gonta. Ya. Itu nongko itu bahasa Arab. Angko, yulqiin qo'an, bersihkan hatimu. Itu bersihkan hatimu. Makanya sampingnya nongko itu ada nanas. Kenapa buah nanas? Nahnu annas, kita adalah manusia. Manusia cara Jawa ini manungso siji manunggaling kawula karo sing poso ibadah ritual. Manusia manunggaling rasa marang sepadha manungsa mutasi disebut hablum minannas. Itu. Oke. Nah makanya nek wis kupat ngaku lepat ya sepuro santen itu santen nyuwun ngapunten maka isine lontong. Lontong itu sing Allah-Allah ben potong. Menghapus dosa-dosa kita. Mungkin agak kiai kondang ra iso banget. Ini agak bupati itu lah. Bupati walaupun bupati ini saya kita KPK. Itu gandengannya cepat apa Pak? Lepet. Kenapa kok lepet? Disilep sing rapet. Disilep sing rapet. Aslinya itu terjemah dari hadis man satarahu yubaghihi satarahu yubahu yaumil qiyamah. Nek wis mengaku bersalah, saling memaafkan, tutu kono aibe orang lain. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka nanti di akhirat ditutup aibnya, ditutup dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya lepet itu ditaleni. Lesan itu cukup apa? Ngomong nih kan, toro sing apik. Min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Indikasi kebaikan Islam seseorang itu ketika mampu mengendalikan diri, tidak melakukan dan mengatakan sesuatu kecuali yang bermanfaat. Dan makanya lesan ini cara Jawa disebut apa Pak? Cangkem. Ya tadi kasar ya Pak ya. Tapi cangkem itu kiroto Pak. Cangkemnya gak dikencang besok minggu. Cangkemnya gak dikencang besok minggu. Dengan warkop mulai Prabowo, MBI dan sebagainya dan sebagainya. Itu hanya lepet, isi ketan. Nopo kok ketan? Kalau jenengan ini beli sok caket-caketan. Semakin berdekatan sama seduluran. Nah terus kupat sama lepet ini dari jauh janur, jauh janur itu ja'anur, datanglah cahaya fitrah, cahaya Allah. Nah janur ini dibelah jadi dua, dianyam, anyamannya namanya silaturahmi. Aslinya itu apa Pak? Orang kok minal aidin wal faiz, artinya kok mohon maaf lahir dan batin. Iku joko sembunyi ojek gak nyambung cek. Artinya betul minal aidin termasuk muga-muga yang sing kembali fitrah. Allahumma amin. Seperti itulah fitrah inilah yang menjadi pakem lahirnya putra putri kula panjenengan. Yulatu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunaffiranihi aw yumajjisanihi. Abang ijo kuninge putra putri anak cucu kula panjenengan termasuk digarai disebabkan oleh kedua orang tuanya. Di sini mengatakan abawahu bukan walidayhi. Apa bedanya walidayhi dengan abawahu? Nek walid itu jelas-jelas orang tua kandung yang melahirkan. Tapi kalau abun, abawahu itu maksudnya orang tua ada tiga aspek. Bisa jadi orang tua kandungnya sebagai basic pendidikan dalam rumah tangga. Yang kedua, abawahu dalam arti pendidikan dari lembaga yang kita masukkan anak kita. Ya, instansi, madrasah, lembaga pendidikan, sekolah yang sekiranya nanti tetap mencetak konsistensi fitrah anak-anak global. Ya, apalagi sekolah di sini Darussalam. Dari itu namanya artinya apa? Rumah. Salam itu keselamatan. Nah, Darussalam ini omai keselamatan. Pintunya itu gini Mekah ini kok.
Tapi Masjidil Haram itu ada bagus salam. Pintunya di Mekah, main kiri, nggak main-main Pak. Makanya satu-satunya masjid Pak yang saya kunjungi di seluruh Indonesia, ya, Darussalam Pondok Indah itu hanya di sini Pak. Gawat lihatnya gawat Pak. Tangerang itu ada Darussalam tapi tidak ada Pondok Indah. Jadi termasuk yang ketiga, lingkungan mereka, pergaulan mereka, teman-teman mereka. Itu yang sekali. Baik, rahmatullah. Ini dari fitrah itu tentu anak-anak kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Antara lain akses bebas media sosial. Sekarang ini anak mana yang tidak mengenal media sosial. Kemudian normalisasi pergaulan bebas. Ya. Jadi anak wedok itu biasa. Bahkan mulai di sekolah itu loh, saya sering mengkritik lembaga-lembaga pendidikan. Kalau bisa, kalau memungkinkan ya, itu kelas putra sama putri itu dibedakan. Tidak dicampur satu kelas. Kalau memang karena situasi kondisi keadaan harus satu kelas, hendaknya dicampur satu meja itu juga lama. Ya, di sekolah-sekolah umum biasanya kayak gitu Pak. Ini cowok, ini cewek. Akhirnya apa? Menjadi normalisasi kan? Nggak ada rasa sungkan malu kepada lawan jenis. Saya teringat ketika di pondok itu Pak. Walaupun satu kelas itu ada pembatas, ini putra, ini putri, ada yang nyebrang itu sungkan. Sampai saya dulu ketika PDKT sama ibunya anak-anak almarhumah itu nginjek ke golongan itu Pak. Wah jadi gede kok golongan ini, tak injek. Sebaliknya itu iki. Seorang golongan. Ya. Makanya pepatah jadul itu dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta dari mata turun ke kali. Ini normalisasi. Nah ini Pak yang paling berbahaya di media sosial, di HP-nya putra putri kula jenengan itu tidak terlepas dari konten-konten yang negatif. Kan terima hanya main game saja. Loh, main game itu di sela-selanya itu banyak konten-konten gambar-gambar yang membahayakan. Mak-mak sekarang itu ya Pak ya, apalagi mak-mak sosial kita itu lebih mengedepankan TikTok daripada ngomong anak. Anak itu cuma digawangi HP, mainan game, nonton YouTube dan sebagainya. Ibu itu apa? Yang rumpi, yang rasani. Itu model mak-mak sekarang. Yang belum nikah Pak, yang hilang iringan jarak. Begini betul ya, betul itu maksudnya. Ini maksudnya ya. Nah, maka di sini menuntut peran jenengan sebagai yang sepuh, ini sebagai orang tua yang tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tidak hanya memperbincangkan masalah MB. Nun sewu kalau mengacu kepada Indonesia Raya, bangunlah jiwanya baru badannya. Dan kalau jenengan kadang-kadang lebih cenderung memperhatikan fisiknya, tapi kurang memperhatikan hati sarubari, akhlak dan arah hidupnya. Anakku besok itu kira-kira isok soleh solehah kaya aku kok itu jarang banget. Makanya itu Al-Quran itu coba mata buduna mimbagi. Nah, engko nek wis wong tuwa paripurna dunya wis sedo, kira-kira awakmu bisa iso nyembah Allah kaya aku kok. Iku. Sing ana iku mata kuruna mimbagi. Aku sudah mati, anakku sudah marisi bandaku kok gak. Padahal menurut saya Pak, tidak jarang anak cucu kula jenengan bertengkar itu bukan karena ilmu, bukan karena warisan Al-Quran, tapi warisan apa?
bondo, warisan dunia. Direwangi dikirim karo tunggu dewi. Makanya Kanjeng Nabi itu menurut riwayat kan melamar Khadijah, Masya Allah berapa unta. Ya, kalau sekarang itu ya diidentikan dengan berapa alpat itu, bukan alpateka ya. Tapi pada akhirnya beliau meninggal tidak. Jadi yang mulai jenengan pikirkan itu di surah An-Nisa ayat 9 harusnya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Jadi hendaknya para jenengan ini takut, Pak. Ada ragu-ragu di sana. Jangan-jangan nanti meninggalkan generasi yang lemah. Ya'afan. Kalimatnya ini jamak. Bisa lemah fisiknya, bisa lemah ekonominya, dan yang lebih berbahaya adalah lemah akidah, akhlak dan ibadah. Nauzubillah. Jadi arah hidup putra putri kula jenengan inilah yang harus kita perhatikan. Karena kita hidup ini sedo, seksane pun bado. Nek wis sedo, kok kudu ana anak cucu kula jenengan sing menggantikan estafet perjuangan panjenengan sedaya. Pernahkah kita merenungkan panjenengan yang begitu banyak? Ono sing golek sentena, golek jendela, ono sing setuju merdeka. Ngaji ngene iki direwangi-wangi utang lali kreditan lali arisan. Apakah besok kira-kira putra putri kula jenengan anak cucu kula panjenengan kados kula panjenengan? Ini yang harus kita pikirkan. Ini jangan. Jadi peran orang tua sebagai basic pendidikan dalam rumah tangga. Nah, dari sini kula jenengan tidak ada salahnya memahami hakikat zina dan penyimpangan itu apa. Di dalam Al-Quran itu disebutkan. Jadi zina itu bukan perbuatannya itu sendiri, tapi segala macam, segala hal yang menuju sebuah proses ke arah perzinahan. Menunjukkan itu banyak sekali. Di sini maka surah Ali surah 32 wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina, janganlah sekali-kali kalian mendekati zina. Ngoten kok jadi dibantah. Sing gak oleh kan nyedeki. Berarti nek melakukan wae ndablek. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Kalimat taqrab di sini adalah sebuah proses. Bisa melalui media sosial, bisa melalui pandangan, bisa melalui pergaulan, bisa melalui apapun yang ada di sekitar anak-anak panjenengan. Ini Pak. Jadi lain jangan mendekati itu adalah menutup semua pintu menuju ke arah zina. Berbagai macam cara jenengan Pak. Ini Ustaz Erbil ini kasih materi ini luar biasa. Ini harusnya di sekolah-sekolah. Ini parenting kakek-kakek ini. Tapi ya karena kakek-kakek ini punya anak-anak, punya cucu, tanggung jawab jenengan sebagaimana difirmankan Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Tidak wa auladina Pak, tapi wa dzurriyyatina. Anak keturunan kita. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Bukan wa min auladi, wa min dzurriyyati. Sak anak cucuku muga-muga ahli sholat, ahli ibadah, ahli amal sholih sholihah, berakhlakul karimah. Seperti itu Pak. Jadi taqrabuz zina, ya, jangan mendekati zina. Ini menutup segala pintu perzinahan antara lain ini Pak. Nah SD itu, tapi anak SD sekarang itu juga sudah gak tabu loh Pak, sama pacar-pacaran itu. Apa itu gojlok-gojlokan ini sama itu. Kadang-kadang menurut saya gurunya itu, ya, saya pernah sebagai kepala sekolah itu menegur guru pramuka karena di pacok itu apa nih cara sini Pak?
ya sekarang sama nih digojol si A sama si B. Ya ini pacarnya ini gitu. Itu berbahaya. Akan guyon walaupun guyon juga ya nggak bisa dibacakan. Itu termasuk pintu menuju proses perzinahan, harusnya ditutup, jangan malah disupport. Itu Pak. Nih konten pornografi, pornografi ya dan sebagainya. Ya ini banyak Pak sekarang. Ya, ini kalau zina tidak dipagari, tidak dibackingi, tidak di backup dengan kekuatan iman, ya, kesejatian, kepribadian, maka terjumus ke dalam masalah pergaulan yang tanpa batas. Ya, tanpa batas itu bisa dengan sekarang itu walaupun tidak interaksi fisik kan bisa, gitu, dengan HP. Sekarang ini loh Pak, sambil lalu itu ambil enak. Ya, kadang-kadang sekarang banyak orang gila Pak. Ya, untuk kelamin dia mudi. Padahal sambil orang konco Pak. Itu sekarang. Nih. Terus nih yang lebih berbahaya, khalwat, berduaan. Hati-hati sekali karena ketika berduaan ini yang ketiga adalah syaitan. Fitrah anak yang harus dijaga ini untuk membentengi adalah fitrah tauhid, mahabbatullah. Mulai sejak kecil dikenalkan dengan Allah. Minimal diajak nyanyi itu lagu-lagu sing religius, lagu-lagu Islami. Ya, jak sholawatan, ya, syukur-syukur misalnya tiap hari la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Oh, dinyanyikan ini kadang-kadang tombolnya kok koyo ngirim jenazah. Ya salah kaprahnya umat ini di situ Pak. Kalimat tauhid itu butuh dikirim jenazah aslinya Pak. Ya kan kita jenazah masih hidup ini. Wong meninggal itu gak usum Pak. Dikon meninggal ya gak iso pulih. Kadang-kadang kalau jadi salah kaprah. Lakinu mautakum bila ilaha illallah, itu maksudnya ya ketika mau nazar itu tuntun la ilaha illallah, Allah. Ojo dituntun wae dikubur. Khazin. Umpama juga aku cuma mati dhisik. Engko nek ditekani malaikat loro jenenge Munkar Nakir. Iki Munkar Nakir pasti dijawab itu Pak. Terlambat bro. Wah yang urip apa ae. Tapi itu pelajaran kaki kula jenengan. Pak Mudin kok muni ngoten niku jarwae digo belajar kanggo sing urip sing kula nguburi jenazah niku bahwa besok nek mati kira-kira yo ngono kuwi pertanyaane. Tapi tidak bisa Pak kalau jenengan wis nek ora tak ngapalno ae wis gak salat gak apa sing ngapalno. Gak iso kuburan nyontek gak iso Pak. Itu kan Mas. Nah ini al-haya'u minal iman. Itu tanamkan hati seorang. Ya, sebagian indikasi terbesar iman seseorang itu adalah menjaga rasa malu. Dia punya malu berbuat maksiat, ya insya Allah berat berbuat. Tapi ini segala isi Pak. Anak-anak sekarang kadang-kadang dicontohkan sama yang dewasa, orang tuanya niru-niru goyang TikTok, ya kan? Ada lapor ketua, itu kan? Itu pak semua. Apa teh, lu apa maknanya gak ada? Itu ada jogetan, itu banyak masyarakat orang yang gak punya ngumbar maksiat ditonton jutaan orang. Menjadi dosa maksiat jariah. Alhamdulillah. Ya, hati-hati sekali. Tiga. Nih fitrah laki-laki dan perempuan ya itu harus diluruskan. Bahwa laki-laki dan perempuan nggak boleh campur.
Ada genre yang harus diluruskan. Al-farqu bainal rijal wan nisa. Ikhwan akhwat, ikhwan akhwat. Itu ada saja. Ya. Jadi fitrahnya harus berbeda. Kalau sudah campur, jadi sudah menyalahi fitrahnya. Nah ini, jadi fitrah cinta yang halal. Jadi dibiasakan pacaran setelah pernikahan. Itu makanya kan orang Jawa itu kalau mau nikah itu kan ada tradisi tunangan dibagi. Tunangan itu dalam bahasa Arabnya kan khitbah. Khitbah itu ya menuju nikah sebetulnya. Nah makanya orang dulu gaya tradisi tiang itu nek tunangan mesti ditandai dengan apa? Terbuat dari apa? Emas atau besi, Pak? Emas. Kenapa kok emas? Emas itu terjemahan dari ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin rumah tangga itu emas-emas, bukan mbak-mbak, itu maksudnya. Paham orang ini. Nah, emas ini cincin. Kenapa kok tukar cincin? Silakan Pak. Aku cinta, kamu cinta. Cinta yang menyatu dalam lingkaran pernikahan. Terus kalung. Kenapa kok kalung? Kalau aku lunga-lunga. Ini kadang-kadang nggak dimaknani lah, kan ya? Gak paham. Kudu karo aku nek lunga-lunga. Garwo sigarane. Terus gelar. Kenapa gelar? Gelor sampai hilang. Gitu. Jadi kemana-mana bersama-sama, ibadah bersama, tahajud bersama, ya ngaji bersama, ojo malah narkoba bersama, juga bersama sopo pala apa, nah itu jamaah, ya baik hadirin, sehingga fitrah anak ini tidak rusak karena penyimpangan. Ya, juga tidak kabur karena bingung identitasnya. Laki apa perempuan dia juga campur-campur ini kan bingung secara nurani. Ini hati-hati. Jadi lemah imannya, lemah akidahnya, lemah rasa malunya, sehingga mudah terjerumus dalam perzinahan dan penyimpangan. Nauzubillah. Ini apa penyebab rusaknya fitrah anak-anak global jenengan? Antara lain ini kurangnya pendidikan agama. Makanya kan memilih jodoh, diawali dari memilih jodoh itu kan mengutamakan apa? Agamanya. Ya, jadi tungkahul mar'atu li arba'in. Ya, wanita dinikahi ini 4 perkara, 4 indikasi. Bukan 4 wanita. Ini hati-hati Pak pemahami hadis ini. 1 karena kecantikannya, 2 karena nasabnya, 3 karena hartanya, yang keempat karena agamanya, ini yang paling penting. Nah, terus dipeleset sampai wong-wong. Oh, ini mana boleh bujuk 4, 1 sing ahli agama, 2 sing sugih, 3 sing nasabe api, 4 sing nasabe api. Enak banget loh. Ya monggo ada apa-apa, untuk batasnya 4 minimal istri itu kan adalah 3. Monggo dijadikan pada 3 orang tidak apa-apa. Kalau pengen dikuatakan lebih jujur. Ya monggo silahkan kalau bagi panjenengan aja, oke? Gitu. Jadi kurang pendidikan agama di tengah-tengah keluarganya, sehingga merusak fitrahnya. Baik. Ada beberapa sunnah, bahkan sejak hamil itu diperdengarkan tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran tidak usah surat-surat tertentu Pak. Di tradisi Jawa kan ada tingkepan ya, mitonat itu. Biasanya dibacakan surat apa Pak? Surat Yusuf, kita apa? Potongan itu jangan ireng. Niku sing didelok saja kok ben iso padha karo akhlake para nabi salafus sholihin. Harusnya itu. Pak Yai wacana surat Yusuf ben anakku nek wedok nek lanang lahir ganteng. Terus wacana surat Maryam ben ayo tekan ora wis itu ya Mas.
Jadi didikan agama itu bagus, itu doakan ketika Allah ditiupkan 120 hari itu dalam kandungan itu, bacakan kalimat-kalimat thayyibah. Itu awal dari pendidikan agama. Ya. Nih, penyebab yang kedua, kelalaian orang tua. Kenapa lalai? Karena sibuknya. Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya kan? Kita saja secara personal ini tidak boleh jangan lalai dari zikir dan ingat Allah gara-gara sibuk harta benda dan anak-anak cucu kula jenengan. Apalagi dalam konteks mendidik agama anak cucu kula jenengan disibukkan oleh kepentingan duniawi, lupa bahwa ada anak-anak menjadi tanggung jawab jenengan yang tetap abadi dalam fitri. Itu zaman sekalian. Saya itu kadang-kadang kalau pas badai berangkat naos atau berangkat jamaah Jumatan atau di mana, melihat anak-anak kecil-kecil pada sepedaan di jalan raya, bahkan main bola di pinggir jalan dan sebagainya. Iki wong tuane ono ndi. Coba dibiasakan anak cucu kula jenengan badhe kemana-mana pamit sama orang tua. Mungkin orang tua sibuk bekerja yo, wong eyang itu penuh kasih sayang. Malah disebut mbah itu kena ditambah. Betul. Jadi bapaknya kerja sibuk nang kantor yo, iki orang mbahe nang omah ben kena ditambah. Makanya kadang-kadang kakek nenek itu lebih sayang daripada bapak ibunya. Saya tuh merasakan sendiri Pak ketika masih kecil. Di seneni mak bapakku ngoten niku mbahku malah boyo karo nek ojo kasar-kasar kok. Lho itu malah dibelani. Padahal kula salah. Iku mbah. Ya, potongan jenengan iki mbah-mbah sing sayang saya sama cucunya ini. Masya Allah. Itu jadi kalau orang tua lalai, yang ini yang menyebabkan rusaknya fitrah manusia, sibuk dengan dunianya. Sampai ada satu makalah ulama itu, kalau membangunkan anak subuh, ya Pak ya, jangan sampai berhenti sebelum dia bangun, bahkan meskipun panjenengan ketinggalan jamaah subuh, demi membangunkan anak cucu kula panjenengan. Syukur-syukur sampai bangun terus diajak ke masjid sholat berjamaah. Sampai segitu Pak. Makanya anjurannya apa? Perciki dengan air. Ya, diperciki. Gak tangi-tangi Pak. Ya wis dikai cibuk. Cibuk gak tangi, ember. Makanya dulu ketika di pondok itu Pak, ya, saya sebagai pengurus pondok kalau bangunkan santri itu Pak, gampang. Serban tak basahi, terus tak saya. Mereka kan jejer-jejer Pak. Langsung tak tarik di mukanya misalnya. Nggak nyabuk, jadi nggak ada kekerasan. Kena basah meripatnya itu itu di pondok. Cuman kadang-kadang di rumah itu terpengaruh dengan lingkungannya. Sering Pak, ada orang tua murid yang curhat, Pak Ustaz, anakku nang pondok lu wajib. Tekan ngomah tuh HP kapan? Ya, nah itu, ini zaman sekalian. Makanya kan lingkungan itu menentukan. Itu zaman sekalian. Orang tua lalai atau yang ketiga ini. Jadi usahakan Pak, HP yang dibawa putra putri kula jenengan itu dikontrol, dimonitor. Yang perlu digawe kunci rahasia. Atau ada aturan-aturan tertentu di mana, kapan, jam berapa harus pegang HP dan sebagainya. Lingkungan pergaulan yang kurang baik itu juga berbahaya. Kadang-kadang anak kita khusus di rumah, kadang-kadang tidak karuan di luar rumah. Makanya metu nang ndi karo sapa, lapo jabiro itu jangan sekali. Ya, tidak ada komunikasi. Ini juga rusaknya fitrah. Jadi anak kalau bapak kalau ibu itu kayak kucing ambil asuh, ini penggerengan, ya. Ini juga paparan pornografi sejak kecil.
adalah mereka itu yang sudah tahu tentang konten-konten seperti ini jamaah sekalian. Ya, makanya ada beberapa indikasi ya anak kita mulai terpengaruh dengan hal-hal yang disebutkan sebagai hal yang menyimpang itu, antara lain sering menyendiri dengan HP-nya. Jadi jangan harus curiga, mawas diri. Ya, kamar jangan dikunci, sesekali panjenengan singgah. Dan didelok HP-nya. Makanya sebelum memberikan HP itu ada kesepakatan, Pak. Lega, makanya jangan ambil ketika asik-asik dia main game, ngamuk itu pasti. Ya, kalau sebelumnya ada konspirasi, ada perjanjian terlebih dahulu, tak tukar HP, tapi begini. Oke, ACC itu Pak jadi enak. Bahkan dengan kesadaran jam sekian dimatikan, dikumpulkan orang tua dan sebagainya. Emosi yang tidak stabil. Main game itu kadang-kadang emosinya itu, ya. Kadang-kadang sampai misuh-misuh banget. Ini menutup diri dari orang tua, merasa permisif. Ada satu hal yang menurut mereka ini ya prerogatif saya, ini privasi saya. Orang tua nggak boleh melihat saya. Padahal orang tua itu wajib memonitor anak-anaknya, itu wajib. Itu harus diberitahu ke anak-anak kita. Ya. Kalau tidak, maka orang tua yang berdosa. Ada dosa warisan itu. Ini jangan masuk neraka gara-gara anak kita. Nih perilaku yang drastis. Yang tadinya pendiam, tahu-tahu begini, atau sebaliknya, yang tadinya cerah ceria tiba-tiba pendiam, murung, bahasa Jawa. Gitu. Nah, ini maka orang tua segera mendekati, tidak ngomong yang baik, tidak dimarah. Itu jamaah sekalian rahimahullah. Baik, nah, peran orang tua dalam menjaga fitrah, menanamkan tauhid sejak kecil, kenalkan Allah sebagai yang maha melihat. Apapun yang kalian lakukan, kalian lihat, kalian katakan itu Allah maha melihat. Walaupun sendirian, walaupun hanya berduaan, Allah yang maha melihat. Tanamkan rasa muraqabah, pengawasan Allah di mana dan kapan saja. Itu yang sekali. Nah, pendidikan rasa malu yang kedua, malu berbuat maksiat, malu tidak menutup aurat, ya, dan sebagainya. Nah ini Pak, termasuk pisahkan tempat tidur, ya, terutama lagi perempuan Pak, ketika sudah umur 10 tahun dalam tunjuknya Rasulullah ini, ya, muru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'i sinina wa dribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin wa farriqu bainahum fima wajib. Perintahkan kepada anak kalian ketika umur 7 tahun untuk sholat. Kalau sampai 10 tahun tidak sholat, silakan dipukul. Tidak menyakiti, pukul mendidik. Dan juga pisahkan antara mereka dalam tidurnya. Ya. Jadi ini kamarnya Mas, ini kamarnya adik, perempuan, dan sebagainya. Ya. Termasuk kakak adik ketika saling sayang itu kan wajar, ya. Tapi perlu diawasi juga. Kalau sudah terbiasa, apalagi menyangkut hal sensitif, ya, ini sudah berbahaya. Kadang kakaknya laki sama adiknya perempuan itu nanti walaupun tidak melakukan dengan adiknya, akhirnya nanti di luar ini, ya sebagainya. Gitu Pak. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kontrol medianya anak kita, batasi penggunaan HP, gunakan filter dan pengawasan. Termasuk juga kalau bisa jangan punya akses bebas tempatnya, karena ada internet itu yang ada pembatasan, ya, untuk anak-anak. Itu jamaah sekalian rahimahullah. Bangun komunikasi secara terbuka, biasakan anak nyaman bercerita dengan panjenengan. Jadi karena apa? Kita tidak menghakimi anak kita, tidak menjustifikasi. Ya, kalau perlu diuji, nanti diarahkan seperti itu. Jadi menjadi tempat curhat bagi anak kita. Ajarkan batasan pergaulan, jaga pandangan, ya, dari khalwat dan sebagainya. Nah, beri contoh ini yang terpenting, ya. Nah, role modelnya orang tua ini harus menjadi tonggak utama bagi anak.
Strategi di rumah, satu buat aturan, aturan keluarga Islami, waktunya sholat, ada jadwal ibadah, kapan harus main, kapan harus sholat, kapan harus ngaji, ya. Nah perlu di rumah itu ada hataman rumah tangga, ya, hataman rumah tangga, 1 bulan 1 hataman gitu, ya. Bapak ibu 3 anak, misalnya 5, ya. Satu sudah 5 juz, ya. Masya Allah, itu menjadi keluarga Quran, ya. Diajarkan konsep nikah sebagai solusi jika anak kita sudah mulai remaja, ya, itu yang sekalian. Dari sini hanya renungan saja di surah An-Nur 30-31 bagaimana seorang mukminah ini menjaga pandangan matanya, termasuk menutup auratnya. Itu yang sekalian. Baik, sebagai kata penutup, ya, pesan yang insya Allah mudah-mudahan telah bermanfaat adalah bahwa menjaga anak sama dengan menjaga generasi ke depan yang katanya Indonesia emas apa-apa itu tidak semata-mata ditentukan oleh faktor gizi. Kadang-kadang gizinya malah mau gedang situ, onde-onde situ, gitu ya. Dan poso-poso malah menjadi makanan siang-siang. Ya, tapi kan awet ya sampai maghrib ya, dia harus membuat. Yang penting orang tua bisa menjaga anaknya tetap puasa. Nah zaman cilian Kolombia Pak, justru zaman puasa itu makanan itu disimpan di lemari. Ada ketok, wah ini kadang-kadang itu untuk minang gradasi. Akhirnya ya puasa sapi, mana itu sapi. Ini zina, merusak akhlak, masa depan dan kehormatan keluarga. Ya, hati-hati sekali. Jadi kita semuanya putra putri bulan zina. Ya, jaga generasi kita dari anak-anak kita. Ya, itu jangan sekali. Ini dalam surah An-Nur ayat 2, az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Ini harus disampaikan. Saking besarnya dosa zina itu, zina muhsan, ghairu muhsan. Yang ghairu muhsan ini dijilid sampai 100 kali, dicambuk. Yang muhsan yang sudah berkeluarga bahkan dirajam, diasingkan. Bahkan wakilah sampai mati, Pak. Alhamdulillah. Ya, jadi ini perbuatan zina dan penyimpangan jangan sampai terjadi pada anak cucu pulau Panjang. Baik. Jadi sebagai penutup, anak bukan hanya amanah untuk dibesarkan, tapi untuk dijaga fitrahnya hingga kembali kepada Allah dalam tetap suci. Dalam keadaan tetap fitrah. Amin ya rabbal alamin. Sudah surut ya Pak ya? Jadi amanah yang diberikan Ustaz Darwin itu pokoknya sampai surut Ustaz, agak surut gak dikasih sarapan. Tapi tidak apa-apa, mungkin Pak Jenderal ada yang disampaikan, monggo Pak. 1-2 penanya kalau ada. Oh iya, kayaknya ada yang tanya tapi tidak berani mengungkapkan. Mau tanya Ustaz, kapan selesainya? Udah cukup sekian. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.